Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wicaksono dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar dengan NIM FT06220009. Di sini saya akan membahas tentang development development dysplasia of the hip atau sering disingkat DDH pada bayi. Definisi dari dysplasia panggul atau development dysplasia of the hip atau sering disingkat DDH adalah gangguan pada sendi pinggul yang biasanya dialami oleh bayi. DDH ini biasanya dapat terdeteksi tidak lama setelah lahir. Namun kondisi ini mungkin juga terjadi selama setahun pertama kehidupan si kecil. Penyebab dari dysplasia panggul pada bayi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah yang pertama, itu terdapat riwayat keluarga yang pernah mengalami DDH. Yang kedua, bayi lahir dengan posisi sungsang, bayi sungsang dapat terjadi DDH. Yang ketiga, bayi digedong terlalu kuat dan ketat dapat menyebabkan DDH. Yang keempat, ketika hamil, ibu mengalami oligardation atau kondisi ketika air ketuban terlalu sedikit. Gejala dysplasia panggul, mengingat bahwa dysplasia panggul adalah kondisi yang sering dialami oleh bayi, maka kondisi ini jarang menimbulkan keluhan yang jelas. Kondisi ini biasanya baru diketahui ketika memperhatikan ciri fisik bayi seperti yang pertama, lipatan kulit pada paha kanan dan kiri terlalu berbeda. Yang kedua, panjang tungkai kiri dan kanan tidak sama. Yang ketiga, tungkai pada sisi pinggul yang mengalami dysplasia sulit digerakkan. Yang keempat, jika anak sudah biasa berjalan, biasanya sisi tungkai pada pinggul yang mengalami dysplasia akan pincang atau lebih lemah. Dysplasia panggul. Ketika hendak menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu pada area bagian panggul si kecil. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggerak-gerakkan kaki bayi berbagai posisi untuk melihat apakah kedua sendi pinggul selaras. Dengan cara mengecek kondisi fisik, lalu bisa dilakukan pengecekan melalui yang pertama, foto rongsen pinggul. Yang kedua, bisa menggunakan USG pinggul. Yang ketiga, yaitu menggunakan MRI pada area pinggul. Dysplasia pinggul, jika dibiarkan tulang rawan yang terjadi bantalan di rongga sendi pinggul bisa mengalami robekan. Hal ini dapat menyebabkan penderitanya rentan mengalami peradangan sendi. Dalam jangka waktu tertentu, kondisi tersebut dapat merusak tulang rawan yang berfungsi untuk mendukung menggerakkan tulang di dalam sendi. Akibatnya, penderita mengalami gangguan dalam gerak, seperti misalnya pincang. Cara menangani dysplasia panggul. Penanganan dysplasia pinggul disesuaikan dengan derajat keparahan serta usia pasien. Jika dysplasia bisa dideteksi sejak dini, maka semakin sederhana pula pengobatan yang akan dilakukan. Adapun pilihan penanganan pada pasien dysplasia pinggul adalah atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menangani pinggul yang mengalami dysplasia. Antara lain adalah Pavlik harness, yaitu alat bidai atau bag yang digunakan untuk menahan pinggul pada posisi yang tepat, serta mengencangkan ligamen di sekitar sendi pinggul. Alat ini biasanya dipasang secara konsisten selama 1-3 bulan tergantung pada kondisi bayi, dan tidak boleh dilakukan kecuali oleh tenaga medis. Lalu, speak cast, tindakan reduksi tertutup sendi pinggul yang diproduksinya memerlukan anestesi atau bius total
pada bayi. Tindakan ini biasanya dilakukan pada bayi berusia 1-6 bulan dan ketika pelvic harness tidak membantu. Lalu untuk yang selanjutnya, traksi kulit, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum prosedur speed cast atau produksi sendi pinggul untuk mempersiapkan jaringan lunak di sekitar pinggul untuk perubahan posisi tulang. Selanjutnya, mobilisasi pasif, gerakan pasif pada sendi panggul untuk meningkatkan rentang gerak dan mengurangi kekakuan. Lalu kita lakukan stretching, penanganan otot-otot yang ketat di sekitar panggul dan paha untuk meningkatkan fleksibilitas. Lalu penggunaan otot atau penguatan otot, latihan penguatan otot pada panggul, paha, dan inti tubuh untuk meningkatkan fleksibilitas sendi dan kekuatan. Lalu yang terakhir, traksi lembut pada tungkai untuk membantu merealisasi otot dan meningkatkan ruang gerak pada sendi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.